Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sedikit akan membahas persiapan PAS. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan muncul di PAS, perlu kalian siapkan juga nilai kalian untuk nanti sebelum pemasukan nilai. Jadi nilai itu sebelum pemasukan nilai dari guru ke sekolah itu masih bisa berubah. Barangkali di aplikasi kalian, di aplikasi siswa ada nilai yang kurang, itu bisa langsung hubungi gurunya. Ya, termasuk yang saya ya, untuk mata pelajaran seni budaya. Kalau ada nilai terutama yang di bawah KKM, nilai 70 ke bawah, itu masih bisa diperbaiki. Silahkan diperbaiki. Misalkan kalau saya itu ada kekurangan screenshot, silahkan tambahkan dan langsung masukkan, itu akan saya ganti juga nilainya. Atau catatannya sedikit, biasanya saya itu kalau nilai sedikit itu atau nilainya kecil di bawah KKM, selalu saya kasih catatan ya. Ada catatannya, misalkan nggak ada video, nggak ada screenshotnya, nah itu tinggal dilengkapi aja. Jadi nilai rata-rata harian ini akan menjadi nilai rapot, bukan ini ya. Biasanya nilai PAS ini lebih besar porsinya. Nah, kalau untuk saya seni budaya, nilai PAS itu disamaratakan dengan nilai harian. Jadi tetap yang utamanya nilai harian. Nilai hariannya perbaiki. Percuma kalau misalkan kalian PAS-nya bagus gitu, kalau nilai hariannya nggak dibenerin, nggak akan ketolong sama satu nilai itu ya. Begitu juga di pelajaran lain. Dicek lagi nilainya, apakah ada yang kurang, apakah ada tugas yang belum masuk. Kalian udah punya aplikasi sebenarnya untuk ngecek nilai-nilai, ngecek tugas yang belum. Ada GC, ada aplikasi khusus untuk siswa ngelihat nilai. Itu sebenarnya nggak harus nanya lagi ke gurunya, tinggal buka aja aplikasinya. Ada yang kurang apa, tinggal ya masukin, tinggal benerin kalau ada nilai yang masih di bawah gitu. Masih banyak di pelajaran saya juga nilai yang belum ngumpulin, belum nyetorin tugas. Di bagian ya di sebelum PTS juga itu masih banyak nilai 0 ya. Kalau nggak dibenerin ya nilainya akan tetap segitu. Jadi yang disiapin ini bukan hanya PAS-nya, tapi nilai-nilai sebelum PAS selama 1 semester. Itu silahkan perbaiki, karena nilai ini akan sangat berpengaruh sekali untuk nantinya nilai rapot, untuk memudahkan kalian nanti dalam kenaikan kelas. Karena di sekolah kita di SMA Ngamprah ini udah cukup tegas sekarang. Ya, kalau dulu itu hampir jarang sekali yang nggak naik kelas. Kalau untuk sekarang udah cukup banyak contohnya ya. Di angkatan kalian aja ya, mungkin secara tidak langsung saya ngelihat ini ada nama ini nih. Tahun kemarin ada, tahun sekarang masih ada namanya. Berarti kan ada yang tidak naik gitu. Ada beberapa yang tidak naik. Jadi persiapkan semuanya. Jangan hanya nyiapin PAS-nya aja, tapi nyiapin nilai-nilai sebelum PAS selama semester 1. Dicek lagi, dibenerin yang kurang-kurangnya, ditambahin yang kurangnya, terus yang belum disetorin, agar nanti memudahkan kalian untuk kenaikan kelas. Untuk kenaikan kelas di semester 2 itu lebih mudah. Kalau semester 1-nya aman, semester 2-nya lebih mudah gitu. Nah, berikutnya untuk materi di pelajaran seni budaya, saya tidak mau menyulitkan kalian, dan saya juga tidak mau menyulitkan saya sendiri. Soalnya hanya sedikit, hanya 10, dan itu pun PG. Nah, insya Allah kalau kalian memperhatikan apa yang saya jelaskan, kalian bisa menyelesaikan 5-10 menit aja udah beres. Ya, ini materinya yang akan muncul di PAS. Coba diperhatikan. Ada nama-nama gamelan. Terus nama-nama gamelan yang ada di Indonesia itu ada apa aja gitu. Ada Laras, Pelog, Salendro, Madenda, Degung, itu harus hafal. Terus gamelan yang ada di sekolah kita termasuknya kemana, itu harus tahu. Terus dalam segi istilah, silahkan diingat-ingat lagi. Saya udah jelasin
musisi itu bahasa karawitannya apa, penyanyi itu bahasa karawitannya apa gitu, alat musik itu apa gitu. Kalau musisi kan nayaga gitu. Kalau alat musik itu waditra, kalau penyanyi itu sinden atau kalau di Kacapi Suling itu ada juru sekar, juru kawih atau juru mamaos. Oke. Terus ada juga istilah tentang rumpaka. Rumpaka itu lirik, ingat-ingat lagi. Nah, berikutnya dalam pembagian ini juga akan muncul nanti pembagian alat musik berdasarkan bentuknya. Kan di gamelan itu ada dua bentuk, ada bentuk pencelon, ada bentuk bilah. Kalau bilah itu yang datar, yang pipih, yaitu kayak saron gitu. Nah, itu bilah. Kalau yang pencelon itu yang bulat, tengahnya ada yang nonjol, itu pencelon. Kayak goong dan lain-lain. Itu ingat-ingat mana aja yang termasuk pencelon, mana aja yang termasuk bilah gitu. Terus pupuh juga akan muncul kembali karena ini penilaian akhir semester ya, jadi tidak hanya dari tengah semester ke akhir tapi seluruh semester. Jadi akan muncul juga materi tentang pupuh yang muncul di sebelum PTS ya, itu tentang pupuh sekar ageng, pupuh sekar alit, apa aja yang termasuk pupuh sekar ageng, apa aja yang termasuk sekar alit. Itu silahkan diingat-ingat lagi, dilihat-lihat lagi catatannya. Kalau catatannya lengkap, kalian pasti bisa ngejawab ini. Udah. Terus di sini juga saya menanyakan, ada saya tulis lirik atau rumpaka ya kalau bahasa karawitannya. Rumpaka salah satu pupuh. Nah, kalian tebak ini pupuh apa? Ini bisa kalian ingat-ingat dari liriknya, atau bisa juga kalian hitung berdasarkan guru lagu atau guru bilangannya. Nah, ini tinggal dihitung aja nanti lirik ini apakah masuk pupuh apa gitu. Nah, berikutnya oke ya, harus ngerti guru lagu, guru bilangan. Dan ingat-ingat lagi pupuh yang udah saya ajarin, guru lagu, guru bilangannya berapa. Misalkan Kinanti itu 8U, 8I, 8UI, AI ya, 8A, 8I, 8A, 8I gitu kan. Dak letik bisa ngapung, 8 suku kata akhiran U gitu. Itu contohnya. Ingat-ingat lagi guru lagu, guru bilangannya. Kayak 8A, 8U, 8I itu untuk Kinanti dan lain-lain ya, dan seterusnya. Itu ingat-ingat lagi pupuhnya yang udah saya ajarin aja, nggak akan keluar dari situ. Itu muncul beberapa nomor di situ. Terus ini juga wataknya ya, watak dari pupuh, tinggal ingat-ingat aja watak dari pupuh. Kayak sinom itu berupa ini ya, pepatah untuk anak biar belajar dengan rajin, biar untuk menghadapi kehidupan itu penuh persiapan, penuh ya gitulah. Dan untuk misalkan kayak balak-bak gitu, kayak komedi, banyol, ingat-ingat lagi wataknya, watak setiap pupuhnya ingat. Itu akan muncul juga di salah satu nomor yang akan ada di PAE. Nah, segitu aja materi yang akan muncul. Cuman ada 10 nomor dan PG semua. Persiapkan semuanya dan ingat lagi, saya tekankan lagi, nyiapin PAS ini bukan hanya materi yang akan diteskan di PAS, tapi siapkan juga nilai sebelum PAS atau nilai harian. Cek lagi nilai hariannya. Insya Allah nanti kalian akan mudah untuk melewati semester ini. Nilainya mudah-mudahan semuanya di atas KKM, biar nanti semester 2 juga mulus di atas KKM dan bisa naiknya dengan nilai yang bagus. Ya, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.